Tinggal dalam-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Mari nyatakan sama-sama. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Kaulah perisai kami Tuhan, gunung batu pertahanan kami. Kepadamu kami berlindung selama-lamanya. Kau yang milik kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Yang menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya, boleh tepuk tangan di atas kepalanya. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Perisai kita, gunung batu pertahanan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara semua. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu Tuhan. Menyatakan syukur kami atas segala kasih setia serta kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Aba, ya Bapa, kami persembahkan hati kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kehadapan-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Hati kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ini hati kami yang percaya. Ini hati kami yang mau merendahkan diri. Yang mau Tuhan menanggalkan segala keakuan kami. Yang
Kami tahu kekuatan kami hanya berasal daripada-Mu. Oleh karenanya kami persembahkan hati kami padamu. Yesus, ku angkat hatiku ke hadapan-Mu. Yesus, ku persembahkan hidupku kepadamu. Bawa ku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal rencana-Mu dalam hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Yesus, kami angkat hati kami. Yesus, ku angkat hatiku ke hadapan-Mu. Yesus, ku persembahkan hidupku kepadamu. Bawa ku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal rencana-Mu dalam hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidup. Sebab Engkaulah keselamatanku, keselamatanku, perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Yesus, kami angkat hati kami ke hadapan-Mu Tuhan. Yesus, ku angkat hatiku ke hadapan-Mu. Yesus, ku persembahkan hidupku kepadamu.
dalam kelemah kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal rencana-Mu dalam hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatan kami, perlindungan kami. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Kekuatanku dan hidupku, sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Kaulah kekuatanku Tuhan, Kaulah perlindunganku, pertolonganku di masa kesesakan sangat terbukti. Oh Tuhan, Kaulah perisaiku, Kaulah perlindunganku. Oh Tuhan, gunung batu pertahananku. Oh Yesus,
Bapak Ibu Saudara semua, kita angkat hati kita kepada Tuhan, sembah Dia, karena Dialah sumber kekuatan kita, perlindungan kita, perisai kita, penolong kita di kala kesesakan. Ini amarama ya nama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara semua. Saya percaya tidak pernah sekalipun Tuhan mengecewakan kita. Terkadang kita semua banyak memberikan, menunjukkan bahkan terlalu banyak kelemahan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, di dalam kelemahanmu kekuatanmu sempurna. Di dalam kelemahanmu kekuatanku sempurna. Itu yang Tuhan katakan bagi kita. Ketika kita mempersembahkan hati kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, Dialah yang akan terus menjadi pelindung kita, yang akan terus menggendong kita ketika kita sudah menjadi lelah. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku akan tetap menggendong kamu. Itu adalah firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita katakan kepada Tuhan, Kaulah keselamatanku Tuhan. Kaulah perlindunganku selama-lamanya, kekuatanku dan hidupku. Hidup kami hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Mari kita taruh hidup kita bagi Tuhan. Sebab Engkaulah keselamatan. Kami taruh hidup kami Tuhan kepadamu Yesus. Kami tanggalkan segala keakuan kami Tuhan. Kami tanggalkan segala kesombongan kami. Karena Kaulah kekuatan kami dan hidup kami. Sebab Engkaulah keselamatanku, perlindunganku, kekuatanku dan hidup. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah perlindunganku, kekuatanku dan hidupku. Sebab Engkaulah keselamatanku, sebab Engkaulah
kekuatanku dan hidupku, kekuatanku dan hidupku, kekuatanku dan hidupku. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Dialah kekuatan kita, Dialah perlindungan kita, Dialah Tuhan dan Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, setiap kali kami menghampirimu di rumah Tuhan, kami merasakan kebesaran dan keagungan-Mu di hidup kami Tuhan. Seringkali di dalam hidup ini Tuhan, kami lemah, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Namun ketika hati kami percaya, kekuatan dan perlindungan Tuhan turun atas kami. Engkau menyertai kami dengan cara-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Namun seringkali kami tidak tinggal di dalam rencana-Mu. Seringkali hati kami terlalu keras untuk merasakan kehadiran-Mu. Kami mau menghampiri Engkau di dalam kerendahan hati kami Tuhan, sehingga kami tahu betapa besar kasih-Mu, betapa besar setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah kami, Bapa kami, yang terus menyertai kami, yang terus melimpahkan segala kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan dan bersukacita pagi hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Sebelum duduk mungkin boleh melambaikan kepada kanan kiri saudara. Ya, menyapa, saling menyapa. Halo, shalom semuanya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Haleluya. Wah, ini agak ngembun ini. Shalom. Wow, hari ini saya bersukacita. Saudara bersukacita pagi hari ini? Kita memperingati, menikmati minggu pertama di dalam ibadah raya. Ini pianonya nanti. Ya, lupa. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi tim Prophetic yang telah melayani kita dengan luar biasa hari ini. Ada 2 lagu baru yang kita pelajari hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita bersukacita di minggu pertama ini kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan di dalam ibadah raya. Saya percaya di new normal ini bukan hanya protokol dari keamanan saja yang diperbarui, tetapi kita juga memperbaiki protokol dari ibadah kita. Kita percaya pagi hari ini barang siapa yang mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh, dengan lapar dan haus, Tuhan pasti akan memuaskan kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Siapa di sini yang rindu untuk diberkati Tuhan Allah? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yang baru, di mana bulan lalu kita belajar tentang sebuah nilai kehidupan yang bernama accountability atau menjadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya berdoa saudara firman Tuhan membawa perubahan di dalam hidup kita. Nah, bulan ini kita akan belajar bersama-sama satu lagi nilai di dalam kehidupan yang harus dimiliki oleh setiap orang, yang menjadi kunci, yang membuka banyak hal di dalam aspek kehidupan manusia. Apakah nilai itu? Yaitu kerendahan hati. Nah saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan. Yang bawa buku, siapkan buku kalian. Yang bawa handphone untuk mencatat, siapkan ya. Seperti biasa di dalam new normal ini kita tidak mau melewatkan berkat Tuhan. Karena kita percaya ketika
isi hati Tuhan dinyatakan, ketika firman Tuhan itu diberitakan, disitulah Tuhan sedang memberkati kita semua. Mari saudara persiapkan ya. Mari kita lihat. Sekarang saya ajak saudara untuk kita membaca firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Ulangan 8, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya. Yang sudah menemukan katakan amin ya. Ulangan 8 kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kalau kita buka di dalam Alkitab kita, perikopnya berjudul bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama kita baca, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah, yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Mari saudara kita tundukkan kepala kita. Kita akan hampiri Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pagi hari ini kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan satu berkat bagi kami semua anak-anak-Mu untuk menerima isi hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami memiliki hati, kami memiliki dan membuka pikiran kami, supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Kami diubahkan dan hidup kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pak, jangan lagu ya, ngepet aja, nanti terlalu mengalir. Nah, baik saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan telah kita baca. Di dalam firman Tuhan ini judul perikopnya adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Saudara, kalau kita baca di dalam kejadian yang terjadi, kalau kita lihat di dalam kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan banyak sekali mengizinkan peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, baik sesuatu oleh karena dosa kita atau peristiwa yang masalah dan krisis terjadi yang di luar dari kendali kita. Tujuannya untuk apa? Banyak sekali orang Kristen gak ngerti tujuannya untuk apa, tetapi bisanya marah sama Tuhan, tetapi bisanya menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau izinkan ini terjadi di dalam hidupku? Tuhan gak lihat aku sudah pelayanan, Tuhan gak lihat aku sudah setia, Tuhan gak lihat aku sudah ngasih persembahan yang menjadi kewajibanku sudah tak lakukan Tuhan. Kenapa kok Tuhan masih mengizinkan masalah terjadi di dalam hidupku? Saudara, banyak sekali peristiwa membuat kita justru marah, membuat kita untuk hitung-hitungan sama Tuhan, membuat kita justru berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah gini, aku sudah gini. Akibatnya apa saudara? Itu semuanya membutakan mata kita, menutup hati kita untuk mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan akibatnya apa? Kita tetap tinggal di dalam masalah atau krisis dan kita tidak dapat keluar. Nah saudara, mari kita lihat ada satu kunci
bagaimana manusia itu dapat mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa kunci ini gak bisa, saudara. Tanpa kunci ini mata kita gak bisa melihat rencana Tuhan. Tanpa kunci ini kita gak bisa mengerti berkat yang Tuhan berikan. Tanpa kunci ini kita gak bisa juga merasakan kasih Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Eman, saudara. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi apabila itu di luar dan dari kemampuan kita, di luar dari bayangan kita, dan itu terjadi, seringkali itu Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Mari saudara, kita akan baca firman Tuhan, tapi sebelumnya saya perlu mengingatkan saudara, selama firman Tuhan disampaikan, saudara harus menggunakan masker ya. Jadi maskernya harus dipakai dengan benar, jangan sampai terbuka gitu ya. Kita akan ikuti sungguh-sungguh. Baik saudara, mari kita lihat di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Perikopnya judulnya adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Apa yang di sini yang mau diceritakan? Apa yang sesuatu yang mau kita syukuri? Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Harus dilakukan dengan setia. Mengapa? Karena Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Yaitu apa? Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, firman Tuhan di ayat pertama ini, firman Tuhan ini berkata, kita harus melakukan dengan setia perintah yang Tuhan lakukan. Jadi ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk apa? Supaya kita diberkati. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu siap untuk memberkati kita. Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Tuhan itu membawa kita tidak ke tempat yang lain, tetapi hanya satu tempat, yaitu negeri yang dijanjikan Tuhan. Supaya kita bukan cuma masuk dalam negeri itu, tetapi kita duduk di dalamnya, berkuasa di dalamnya. Amin saudara. Nah, bagaimana Tuhan membawa kita masuk ke dalam berkat-Nya? Bagaimana Tuhan masuk ke dalam yang namanya tadi hidup bertambah banyak, dan juga masuk ke dalam negeri yang dijanjikan Tuhan? Kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua firman Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu, di mana di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu. Loh, ini aneh toh saudara. Kalau kita baca di sini, kita mau mengingat, wah kebaikan Tuhan, berkat Tuhan ini. Tetapi ayat selanjutnya, bagaimana caranya kita disuruh mengingat tentang padang gurun. Kita suruh diingat untuk perjalanan kita di dalam padang gurun. Tuhan mau ngomong berkat, tapi Tuhan bilang ingat tentang padang gurun. Padahal padang gurun itu menggambarkan apa saudara? Padang gurun itu menggambarkan sebuah penderitaan. Padang gurun itu menggambarkan sebuah panas dan terik. Padang gurun itu membayangkan sebuah kesulitan. Kenapa sebelum Tuhan membawa kita masuk ke dalam berkat dan rencananya, Tuhan suruh ingat toh. Nah, ingat toh. Hari ini ingat, saudara, apakah ada padang gurun di dalam hidupmu? Apakah ada saat ini sedang ada panas terik di dalam hidupmu? Tuhan bilang ingat, toh, ingat. Seringkali orang tuh tidak ingat saudara. Masuk dalam penderitaan tidak ingat. Bahkan masuk ke dalam krisis tidak ingat. Kadang berpura-pura krisis itu enggak ada. Nah, ini bukan krisis. Tuh, Tuhan bilang ingat toh. Nah saudara, kenapa kok Tuhan minta kita untuk ingat? Firman Tuhan dikata dengan maksud merendahkan hatimu. Saudara,
Tuhan mau memberikan berkat. Dia punya maksud untuk mengingat kita pada padang gurun. Supaya apa? Kita punya yang namanya kerendahan hati. Tuhan siap untuk memberkati. Tuhan lihat dulu punya enggak kerendahan hati. Berkat Tuhan menjadi berkat apabila diterima di dalam tanah hati yang benar. Berkat Tuhan bisa tidak menjadi berkat apabila tanah hati kita tidak benar. Oh, saudara, kerendahan hati ini adalah Tuhan tahu sejak awal mula, saudara. Itu ketika awal dari kejatuhan, ketika awal dosa yang paling pertama yang terjadi di dalam ciptaan Tuhan adalah apa? Kesombongan. Tuhan memberikan talenta, memberikan kuasa kepada Lucifer. Saat itu ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat untuk memuji dia, untuk tetapi Lucifer jatuh kepada kesombongan. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia rindu untuk memberkati manusia. Tapi Tuhan memperingatkan dan mengingatkan kita kepada padang gurun. Untuk apa? Untuk merendahkan hati dulu. Mempersiapkan tempat untuk menaruhkan berkatnya Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara mengalami masalah, jangan takut saudara. Kadang seperti yang katakan di dalam firman Tuhan di ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Banyak sekali kejadian yang di dalam hidup kita itu di luar kendali kita, saudara. Di luar dari keinginan kita. Artinya kalau itu boleh terjadi, itu kehendak Allah. Tuhan izinkan, saudara. Pandemi COVID ini di luar dari kehendak kita. Saya percaya enggak ada dari kita yang berdoa pada Tuhan, Tuhan aku minta ada pandemi yang dahsyat terjadi di dunia, enggak ada, saudara. Maka contohnya pandemi COVID ini di luar dari kehendak kita. Maka sejak awal dia selalu mengingatkan, dapatlah hikmat dari COVID-19 ini. Dapatlah apa maksud isi hati Tuhan. Ayo terima dan mari kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Saudara, kita selalu mengatakan ini. Mengapa ada orang yang nangkep, ada orang yang gak nangkep? Karena ada orang yang mengerti dan mengingat akan hal ini dan dia punya kerendahan hati. Tetapi ada orang yang mengalami COVID ini dan tidak terjadi kerendahan hati. Adanya apa? COVID-19 gak ada. Itu enggak benar. Mulai pikiran buruk itu adalah rekayasa. Itu adalah untuk menakut-nakuti orang. Enggak ada. Akhirnya apa, saudara? Hikmat dari kejadian COVID enggak terjadi. Tidak terjadi perubahan di dalam hidupnya. Bahkan harus masuk ke dalam masalah. Sampai jatuh sakit dan sampai meninggal. Atau usahanya jadi kolaps dan lain sebagainya. Maka saudara, ayat yang kedua ini mengingatkan ada kejadian-kejadian yang terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk merendahkan hati kita. Tujuannya itu. Saudara, mengapa Tuhan harus merendahkan hati kita? Ayat firman Tuhan di ayat yang kedua ini dikatakan untuk juga mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, untuk tahu hati orang itu seperti untuk mengerti dasarnya kolam. Satu hari saudara melihat kolam yang biru, ya. Kalau pada waktu yang tenang, matahari terbit, wih indah kolamnya, saudara. Kolamnya kelihatan bersinar-sinar, memancarkan sinar matahari. Betul? Saya suka hari-hari ini saya suka sepedaan, saudara. Ya, ketika sepedaan ngelihat danau, lihat waduk, hati saya tenang. Aduh, cantiknya, indahnya danau itu, lautnya, airnya itu, aduh keren gitu ya. Sekarang saya mau tanya sama saudara, di dalamnya danau itu seperti apa? Apa yang ada di dalam dasar dari danau itu? Bagaimana caranya kita tahu, saudara? Nah, iya kan? Orang manusia boleh hidup pada waktu dia dipenuhi Tuhan, baik. Menjadi orang yang penuh kasih gitu ya, bersinar-sinar. Mau tahu hatinya orang itu,
Caranya bagaimana? Tuhan tahu rahasianya saudara. Untuk kita tahu dasarnya kolam seperti apa, saudara perlu apa? Lemparkan batu kalau perlu. Saudara perlu ambil mungkin tongkat, diaduk-aduk gitu ya dasarnya itu ya. Ataupun apapun lah. Mungkin kalau perlu lempar sebuah granat meledak, duer lah. Di situ baru terjadi, kita baru tahu dasarnya apa. Kalau di dasar kolam itu adalah lumpur, kita tahu setelah batu dilempar, setelah tadi itu dilempar, bom dilempar dan lain sebagainya, dikacaukan air itu akan kelihatan airnya mulai keruh karena lumpur. Oh, isinya lumpur. Ya toh? Kalau isinya sampah, sama saudara. Wah, pasti sampahnya mulai keluar. Waduh, banyak sampah-sampahnya ya. Mulai kelihatan, wih, di bawah kotor, banyak sampah, banyak ini. Setelah terjadi suatu goncangan di dalam air itu, ya toh? Tapi kalau misalnya di Italia saudara, saya pernah pergi ke satu negara di Italia itu, wah itu dasarnya batu saudara, airnya kuning sekali. Wah itu kalau itu saudara ublek-ublek ya, bahasa Jermannya ublek-ublek ya apa itu, dikacau-kacaukan gitu, di apa gitu, nggak bisa saudara, karena bawahnya batu saudara. Atasnya tetap bening. Contohnya kalau misalnya di Indonesia di Raja Ampat gitu ya, saudara pernah ke Raja Ampat itu, wih bawahnya tuh indah saudara. Itu kalau kemarin itu ketika ada kapal besar, kapal pesiar besar dan lewat Raja Ampat itu dan merusak dasarnya Raja Ampat. Apa yang terjadi saudara? Wih, ekosistem di bawahnya itu bunganya, karangnya keluar semua saudara. Yang indah-indah itu keluar, makanya orang sampai miris, di foto itu saudara. Karena akan kelihatan semua yang di bawah yang indah itu hancur semua. Nah saudara, untuk Tuhan tahu hati manusia, hati kita, Tuhan perlu juga kadang-kadang tuh ngublek-ngublek hati kita saudara. Justru ke dalam masalah, di dalam krisis, di dalam penderitaan kita, di situ kita dapat mengetahui isi hati kita. Seperti tadi kita contoh, isinya adalah wah marah, komplain gini-gini, waduh isinya adalah seperti ini. Wah ini justru malah nagih Tuhan gini-gini, oh ini adalah anak Tuhan yang isinya hatinya hitung-hitungan. Amin. Hari ini apabila saudara masuk ke dalam penderitaan, masuk ke dalam krisis, bersyukur dan perhatikan sungguh-sungguh. Karena ketika saudara memperhatikan, saudara akan tahu apa yang ada di dalam isi hati saudara. Amin. Ingat Tuhan tidak akan meletakkan yang baik ke dalam dasar yang buruk. Tuhan tidak akan pernah meletakkan, memberikan anggur yang baru, yang manis ke dalam kantong yang sobek. Amin. Maka Tuhan cari dulu tempat yang pas, tempat yang baik, yaitu apa? Kerendahan hati manusia. Lanjut ya, kita lihat ya ayat yang ketiga. Selanjutnya ayat yang ketiga, apa kata firman Tuhan saudara? Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu. Amin, ada amin sekarang saudara? Saudara mulai bisa nangkep? Ya, jadi Tuhan merendahkan hatimu. Dia membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Saudara, di dalam firman Tuhan ini Tuhan mengatakan Tuhan membiarkan engkau lapar. Di sini lapar ini menjadi sebuah masalah. Di sini lapar ini menjadi sebuah problem. Selama manusia itu ada di dalam padang gurun, ya. Apa yang menjadi problemmu? Lapar, ketakutan, kekurangan, apapun itu juga. Firman Tuhan di ayat yang ketiga, Tuhan membiarkan engkau masuk ke dalam masalah itu dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Saudara, seringkali masalah atau krisis bukan semuanya karena dosa lu.
Ada orang mudah sekali menjudge, ada orang mudah sekali untuk menilai, menghakimi orang lain. Oh, dia sedang dalam penderitaan gini-gini, wah ini dosane akeh ini. Oh, sakit dosane akeh. Oh, no. Tidak semua ya, sekali lagi saya katakan, tidak semua masalah dan krisis yang terjadi di dalam hidup kita ini oleh karena dosa. Saudara, kalau hari ini masalah itu karena dosa, pandemi COVID ini, saudara, harusnya siapa? Kalau pandemi COVID ini adalah karena dosa, harusnya siapa? Manusia yang pertama kali makan, tidak tahu binatang kelelawar atau binatang apa yang ada di pasar di Wuhan, dia harusnya yang saat ini satu-satunya yang menderita, yang menanggung penderitaan. Ya, kalau krisis yang terjadi di dalam hidup kita ini karena dosa, pandemi COVID ini, harusnya siapa yang nanggung? Orang yang pertama kali makan, mungkin yang bersentuhan atau makan binatang yang mengandung virus COVID itu di Wuhan, harusnya dia saja yang menanggung. Tetapi kenyataannya enggak seperti itu, bukan, saudara? Kenyataannya kan banyak sekali orang, bahkan sekarang menjadi pandemi, artinya apa? Seluruh dunia, seluruh orang, seluruh negara tidak ada yang luput dari yang namanya penderitaan yang disebabkan oleh COVID-19. Amin. Nangkap sampai di sini? Jadi memang benar ada masalah atau krisis yang terjadi bukan karena dosa. Ada, saudara. Mengapa diizinkan Tuhan? Mengapa Tuhan membuat itu boleh terjadi? Supaya kita ini mempunyai kerendahan hati, saudara. Supaya justru di dalam kejadian ini kita tahu, oh iya ya, ini sesuatu yang kita siapkan sungguh-sungguh. Wah, saudara tahu orang itu yang namanya perusahaan itu mempersiapkan SOP, mempersiapkan yang namanya planning untuk mengatasi krisis. Tidak jalan, saudara, saat ini. Tidak bisa menahan, saudara. Bahkan kita lihat perusahaan-perusahaan besar banyak sekali yang kolaps. Ada orang yang mempersiapkan sungguh-sungguh di dalam hidupnya, wah ini aja nggak bisa tahan, saudara. Karena dia mempersiapkan keuangan, karena kesehatannya mati, nggak bisa. Apalagi yang nggak persiapan. Oh. Saya tanya, apalagi kita yang tidak persiapan. Nah, saudara, kalau ini terjadi, tujuannya apa? Supaya manusia itu punya kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, manusia akan kenal yang namanya Tuhan. Wah, ini Tuhan. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Karena tidak semua dapat dikontrol, semua tidak dapat diantisipasi. Karena ini pasti Tuhan. Kerendahan hati juga membuat kita apa? Membuat kita itu tahu bahwa kita ini tidak berdaya. Membuat kita tahu bahwa kita ini penuh dengan kelemahan. Sehingga kita mencari Tuhan. Tapi benar nggak semua orang di dalam setiap masalah berusaha untuk mengenal Tuhan? Di dalam setiap masalah berusaha untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan di dalam masalah kalian, ketika masalah terjadi, apa yang terjadi di dalam hidup Anda? Apakah Anda menerima kedaulatan Tuhan? Seperti contoh yang tadi saya kasih, awal-awalnya malah justru orang tidak mencari kedaulatan Tuhan, tidak mencari Tuhan dan tidak melihat kebesaran Tuhan, malah menghina Tuhan. Tuhan kok izinkan? Tuhan katanya baik, Tuhan katanya maha kasih, Tuhan katanya melindungi, Tuhan katanya gini. Saya mau minta saudara dan saya hari ini kita mau bertobat. Amin. Ketika masalah dan krisis terjadi di dalam hidupmu, dan kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Justru di dalam setiap masalah cari mengenal Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu. Bukan nyalahkan Tuhan, tapi percaya justru kepada kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau itu terjadi, bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu dengan kerendahan hati. Setiap masalah yang terjadi, temui dengan kerendahan hati, saudara. Itu kunci, saudara. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan berkata, engkau akan
diberi mana yang tidak dikenal, yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Tanpa kerendahan hati saudara, Tuhan tidak bisa bicara sama kita. Tuhan tidak bisa, kita tidak bisa mencerna roti yang Tuhan berikan. Tanpa kerendahan tidak bisa saudara. Di dalam padang gurun, ya firman Tuhan saya lanjutkan bahwa katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di sini Tuhan bilang, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Roti itu menambah apa? Kekuatan dalam hidup kita. Menambah kekuatan dalam tubuh. Roti itu memperpanjang umur. Tetapi Tuhan bilang hidup itu enggak cukup punya kekuatan dan punya umur. Yang perlu dimiliki oleh orang, apalagi di dalam padang gurun, apalagi di dalam penderitaan, apalagi di dalam masalah, kekuatan tok enggak cukup. Waktu kesempatan hidup tok enggak cukup. Amin. Saudara yang pernah mengalami masalah, setuju sama saya akan hal ini? Enggak cukup saudara. Tetapi apa yang dibutuhkan? Hikmat. Apa yang dibutuhkan? Firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Enggak cukup tenaga, enggak cukup waktu, enggak cukup sumber daya. Yang lebih dipentingkan adalah hikmat. Nah, bagaimana untuk bisa menerima hikmat semuanya itu? Tuhan harus merendahkan hati kita. Karena rendah hati, kerendahan hati adalah kunci untuk kita dapat makan rotinya Tuhan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Kalau kita makan roti manusia kita butuh gigi, makan firman Tuhan kita butuh kerendahan hati. Amin. Ayat yang keempat selanjutnya, firman Tuhan berkata, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Di sini firman Tuhan di sini mengingatkan kepada kita, kalau saudara punya kerendahan hati, itu tidak membuat pakaian kita buruk saudara. Seringkali kenapa orang tidak mau punya rendahan hati? Karena apa? Mereka merasa kalau kita punya kerendahan hati, kita menjadi buruk. Kita kelihatan orang yang lemah, kita kelihatan orang yang kalah, kita kelihatan orang yang tidak kuat, kita kelihatan orang yang sok suci, kita kelihatan orang yang kita memikirkan apa yang dikatakan oleh orang. Firman Tuhan berkata di sini, ketika engkau melakukan firman, pakaianmu tidak akan menjadi buruk saudara. Amin. Tapi seringkali orang memperhatikan pakaian. Orang memperhatikan yang dipandang dia, sumber kehormatan adalah pakaian. Tetapi maka firman Tuhan berkata, kerendahan hati mendahului kehormatan. Artinya apa? Saudara, ternyata pakaian bukan menutupi apa yang di dalam diri kita, tetapi diri kita mengawali apa yang kita pakai. Amin. Sampai di sini saudara ngerti? Kerendahan hati itu yang membuat penampilan kita enggak buruk saudara. Kerendahan hati itu yang membuat penampilan kita itu mulia, bukan pakaian kita. Maka dikatakan pakaian kita enggak mungkin akan buruk. Amin saudara. Banyak orang di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, di dalam krisis justru meninggalkan kehormatan. Mengambil jalan pintas. Mengambil mengambil jalan pintas, mengambil tindakan yaitu mungkin menipu sana, menipu sini. Mungkin juga meninggalkan tanggung jawab. Ayo kamu dalam utang, jualan toh mobilmu supaya kamu ini utangmu mulai berkurang. Ayo di dalam krisis ini, kamu sedang krisis di dalam keluarga, ayo toh minta maaf. Kamu yang minta maaf dulu enggak apa-apa.
Kalau enggak kapan? Siapa yang minta maaf dulu? Masa mau tiap hari gegeran, berantem, bertengkar? Tapi seringkali jawabannya apa? Wah jangan. Dalam krisis gini aku nek sampai jual orang mau bilang apa? Oh bangkrut toh, oh gagal toh, oh dia miskin toh. Jangan, mobil ini harus tetap ada. Jangan. Memperhatikan pakaian supaya tidak buruk, saudara. Minta maaf dulu. Jangan. Harga diriku piye? Aku mau dipandang gimana? Kehormatanku mana? Banyak sekali di dalam masalah dan krisis orang mempertahankan hal-hal untuk mempertahankan kehormatan. Namun saudara, saya mau katakan pagi hari ini saudara, kehormatan datang dan diawali oleh kerendahan hati kita. Itu firman Tuhan. Kerendahan hati itu mengawali kehormatan. Maka firman Tuhan berkata, pakaianmu tidak akan menjadi buruk. Dan juga firman Tuhan berkata, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. 40 tahun saudara. Penderitaan di padang gurun itu 40 tahun. Hari ini saudara sudah menderita berapa lama? Umur saya baru 44. Saya menderita artinya maksimal 44 tahun saudara. Mungkin saya baru mulai ngerti menderita setelah saya lepas dari sekolah lah. Selama masih terima uang dari orang tua, saya lihat anak-anak muda di sini. Oh, jangan anggap penderitaanmu sudah mulai dari sekarang ya. Selama kalian masih makan dari uang orang tua, masih dibayari orang tua, kalian belum masuk ke dalam penderitaan yang sesungguhnya. Ya, saya minta orang tua di sini jangan takut membuat anaknya menderita. Karena tadi firman Tuhan dikatakan seperti seseorang. Oh, ayat yang kelima nanti ya. Saudara jangan takut saudara. Ya, ini belum masuk ke dalam penderitaan. Tetapi saudara 40 tahun lamanya mereka bertahan dalam penderitaan. Mereka dapat bertekun di dalam penderitaan dan tetap berjalan sampai suatu hari masuk ke dalam rencana Tuhan. Mengapa? Karena mempunyai kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati itu membuat kita dapat bertahan. Membuat kaki kita tidak bengkak dan berhenti melangkah. Hari ini kalau saudara dalam masalah, di dalam krisis, di dalam pandemi COVID ini, kalau saudara tidak punya kerendahan hati, artinya saudara hari ini mendeklar tidak mau melangkah. Saudara mendeklar saudara menyatakan aku mau berhenti melangkah. Pandemi COVID tidak ada. Berhenti saudara melangkah untuk yang namanya waspada. Berhenti saudara yang namanya untuk memperhatikan kesehatan. Krisis tidak ada. Saudara artinya berhenti mempersiapkan diri Anda. Oh, ini sebentar lagi terjadi gini. Tidak ada. Artinya saudara saat itu sedang berhenti, kakinya bengkak saudara. Bengkak karena apa? Kesombongan diri. Sama kolesterol. Hati yang sombong yang merasa segala sesuatu bisa diatasi. Tetapi hari ini kalau saudara punya kerendahan hati, saudara punya mengerti isi hati Tuhan, kerendahan hati saudara akan membuat Tuhan mampu menuntun Anda. Orang yang rendah hati, Tuhan gandeng ke kanan, saudara ikut ke kanan. Tuhan suruh ke kiri, saudara pasti ikut ke kiri. Tuhan suruh kita untuk menjadi orang yang taat dan setia dan tekun, saudara pasti lakukan. Karena apa? Kerendahan hati saudara. Orang yang punya kerendahan hati dapat dituntun Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjiannya. Saudara pernah punya lihat seekor kuda? Bayangkan kalau kuda tidak punya kerendahan hati saudara. Bisa tidak kita memakai kuda itu, membawa kuda itu berjalan-jalan, membawa kita? Tidak bisa saudara. Maju, tidak jalan. Saya punya anjing kecil, anjing pudel saudara. Saya suka kalau sore saya ajak dia jalan-jalan. Tapi kadangkala anjing saya ini keras kepala. Saya ajak gitu, saya gandeng, dia diem. Saya tarik, tidak mau saudara. Saya tanya, bisa nggak anjing ini pulang ke rumah? Nggak bisa saudara. Hari ini saudara,
Tuhan sedang mau membawa saudara dan saya ke dalam janji Tuhan. Tuhan sedang merindu untuk menuntun kita masuk ke dalam rencananya. Seperti anjing saya, kadang saya bawa ke rumah tetangga yang isinya itu anjing-anjing yang besar, jegok, wow, gitu. Dia takut, saudara. Tapi dia tahu talinya itu masih nempel sama saya. Dia tahu tali yang saya taruh di lehernya itu masih saya pegang. Dia nurut, dia lepas dari itu. Tapi kalau hari ini tidak ada kerendahan hati, diam, saudara. Amin. Sampai sini saudara nangkep? Maka firman Tuhan berkata, jangan takut punya kerendahan hati, saudara. Pakaianmu tidak akan menjadi buruk. Dan juga kakimu tidak akan menjadi bengkak hanya karena kerendahan hati. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Amin. Dan kemudian ayat yang selanjutnya yang terakhir adalah ayat yang kelima. Ayat yang kelima firman Tuhan berkata, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara, ayat yang kelima ini menggambarkan bahwa di dalam ayat yang kedua, di dalam ayat yang ketiga Tuhan merendahkan hati. Tuhan melakukan secara sengaja, Tuhan merencanakan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu semua dilakukan dengan sengaja, saudara. Dengan sengaja. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa Tuhan mengizinkan, Tuhan merencanakan. God prepare us on purpose. Tuhan mempersiapkan kita dalam rencananya. Untuk apa? Untuk memberikan kita, to give us a humble heart. God prepare us on purpose to give us a humble heart. To prepare us into His purpose. God prepare us, Dia mempersiapkan kita on purpose, secara rencananya. Untuk supaya kita mempunyai hati yang kerendahan hati. Untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam rencananya. Kita harus tahu akan hari itu. Kita harus insaf, kita harus sadar. Tuhan punya rencana, Dia sedang mempersiapkan saya. Tuhan punya rencana, Dia sedang mempersiapkan saya. Tuhan punya rencana, Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Bukan rencana kita tok, bukan keinginan kita tok. Krisis membuat kita sadar. Hari ini saudara sudah sadar belum? Banyak orang di dalam masalah gak mau sadar, tidak bisa sadar. Saudara, percayalah Tuhan ini sedang memberkati kita seperti anaknya. Allah Bapa di surga adalah Allah yang baik. Dia rindu untuk memberkati kita, saudara. Tetapi saudara, Tuhan gak akan sembarangan untuk memberikan berkat kepada kita kalau kita gak siap. Benar? Pak Yusuf sekarang sudah siap gak nyerahkan semua hartamu kepada anakmu? Belum mungkin, ya. Tak lihat sih. Toko kopinya laris enggak? Bisa enggak dia ngatur keuangan? Betul. Tak tes dulu. Pengusaha-pengusaha sini siap enggak untuk memberikan semua hartamu pada anakmu? Kamu mengasihi anakmu hari ini, kasih no. Oh tunggu Pak, anak saya baru umur 10 tahun Pak. Saya lihat dulu, enggak siap. Kalau itu dikasihkan apa yang terjadi? Loh kenapa kok enggak mau dikasihkan? Ya enggak mau Pak. Nanti kalau berkatnya tak kasihkan, hartaku tak kasihkan, perusahaanku tak kasihkan. Kalau dia ditipu orang gimana Pak? Kan dia belum punya pengalaman. Kan dia belum pernah punya skill, kemampuan untuk mengatasi seperti itu. Karena dia belum punya hikmat Pak. Nanti kalau terjadi ini itu gimana Pak? Habis nanti Pak. Habis ditipu orang. Bahkan mungkin gini Pak. Mungkin tidak ditipu orang tapi tiba-tiba dia punya uang banyak Pak. Wah nanti dia jadi rusak Pak. Dia nanti menghambur-hamburkan, memfoya-foyakan uangnya. Benar saudara? Orang tua, manusia aja mau memberikan berkat harus dipersiapkan. Hari ini Tuhan Allah Bapa di surga sedang mempersiapkan berkat yang besar bagi kita yang percaya, katakan amin. Tuhan mau tahu anaknya ini siap enggak saudara?
Anaknya ini siap enggak? Maka hari ini saudara, Tuhan tuh memberikan berkat kepada kita bukan berkat uang receh. Saya mau katakan uang receh. Bagi Tuhan kalau hari ini memberikan saudara rumah, memberikan saudara mobil, itu receh saudara. Bagi hari ini kalau Tuhan memberikan rumah kepada saudara, itu receh saudara. Hari ini Tuhan mau memberikan kepada saudara 1 juta, 2 juta, 10 juta, receh. Tuhan tidak memberkati receh. Yang Tuhan mau berikan apa? Warisan. Karena dia adalah Bapa di sorga. Warisan, amin saudara. Warisan itu dalamnya apa? Mungkin bukan rumah tapi perusahaan. Mungkin adalah apa? Sumber daya, resource dan lain sebagainya. Dengan ini Anda bisa beli rumah, Anda bisa beli mobil, Anda bisa dapat uang. Sampai sini saudara nangkep? Allah Bapa di sorga, dia Bapa. Dia tidak akan memberikan receh, tetapi dia mau memberikan warisan. Nah, bagaimana supaya kita dapat dipersiapkan? Rendah hati saudara. Kuncinya adalah menjadi rendah hati. Tapi kenapa kok kita itu dimasukkan ke dalam Tuhan dalam satu masalah? Supaya kita menjadi dewasa. Supaya kita bisa menjadi ahli waris. Nah, bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Kerendahan hati. Hari ini saudara, kita harus sadar bahwa kita harus menjadi dewasa. Kita harus sadar untuk kita bisa dilatih sama Tuhan. Maka firman Tuhan di ayat yang kelima dikatakan, maka haruslah engkau insaf. Insaf itu artinya sadar. Insaf itu artinya tahu. Insaf itu artinya ngerti. Bahwa Tuhan sedang mengajari kita seperti sedang mengajari anaknya. Amin saudara. Jangan izinkan kesombongan itu masih ada di dalam diri kita. Jangan izinkan kesombongan itu di dalam krisis masih ada sombong. Jangan saudara. Kayak tadi saya kasih contoh. Jangan mobil dijual, jangan. Ini harga diri saya. Jangan. Minta maaf, jangan. Jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita saudara. Kenapa? Kesombongan itu akan menghalangi kasih Bapa di surga. Orang yang sombong tidak dapat merasakan lagi kasih Bapa di surga. Mati rasa saudara. Orang yang sombong itu tidak bisa merasakan bersyukur pada Tuhan, Tuhan baik, tidak bisa. Hari ini kalau saudara bangun tidur, saudara belum berdoa dan ucapan syukur tidak keluar dari mulut saudara. Hati-hati sombong menguasai hidup kita. Amin. Sombong juga apa? Menutup. Wah, sombong itu nutup saudara. Gembok itu sombong. Sombong itu tidak membuka apa-apa tapi justru menutup. Menutup apa? Menutup telinga kita dari apa? Pengetahuan. Menutup mata kita dari apa? Fakta kenyataan hidup. Orang sombong itu tidak bisa lihat kenyataan saudara. Dia tidak tahu dia tuh goblok. Kasar ya. Dia tidak tahu dia tidak tahu saudara. Dia tidak tahu kalau dia itu penuh dengan kelemahan. Dia tidak tahu dia itu melakukan kesalahan. Matanya itu tertutup. Orang sombong itu seperti itu saudara. Orang sombong itu juga menutup pikiran kepada pengertian. Bagi orang sombong saudara, dia tidak rindu mencari kebenaran. Karena apa yang bagi orang sombong, dia terlalu sibuk untuk mengatakan aku benar. Orang sombong itu tidak nyari kebenaran. Dia sibuk untuk mengatakan aku benar, aku benar. Itu orang sombong saudara. Sehingga pikirannya tertutup dari yang namanya pengertian. Orang sombong juga menutup hati. Hatinya tertutup saudara. Akan kasih Tuhan. Maka dari awal kita membaca, bahkan dari awal ayat yang pertama dikatakan, segenap beritaku sampaikan padamu hari ini harus kamu lakukan dengan setia. Tuhan tahu kalau tidak punya yang namanya kerendahan hati, orang ini tidak dapat mengerti rencananya dan dia akan ditolak. Maka Yakobus ayat terakhir ya, kita baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Yakobus 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan maka berkata apa saudara? Yakobus 4 ayat ke-6 firman Tuhan berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan,
Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, firman Tuhan di sini katakan, Dia menentang orang yang congkak. Orang yang congkak, orang yang sombong, itu ditutup pintunya sama Tuhan, saudara. Blek. Ditolak. Ya, di sini katakan menentang. Itu artinya apa? Resist. Ditolak, saudara. Dipentalkan. Karena Tuhan tidak bisa nerima orang yang congkak. Tuhan tahu orang yang congkak, kalau menerima berkat Tuhan tidak bisa bersyukur. Justru berkat Tuhan akan membuat orang itu menjadi sombong. Justru berkat Tuhan akan membuat dia merasa dia hebat. Dan dia menjadi lupa Tuhan. Tuhan tidak mau, saudara. Maka Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, pagi hari ini saya mau katakan, saudara, apabila hari ini saudara masuk ke dalam masalah, apabila hari ini saudara masuk ke dalam krisis, saudara, apabila hari ini saudara merasa saudara sedang berdosa, dosa tidak menghalangi kasih Tuhan kepada kita. Dosa tidak membuat Tuhan tidak mengasihi kita. Dosa membuat kita tidak dapat mengerti kasih Tuhan. Hari ini saya mau katakan, saudara, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mau anak-anaknya sadar. Tuhan tetap mau anak-anaknya masuk ke dalam rencana Tuhan. Seringkali Tuhan ngomong lewat firman. Seringkali Tuhan ngomong lewat orang lain. Tetapi seringkali anak-anaknya terlalu keras hatinya. Terlalu sombong. Sehingga tidak mengerti isi hati Tuhan. Akhirnya Tuhan harus menggunakan apa, saudara? Untuk tetap terus bisa mengasihi kita. Bagaimana caranya Tuhan tuh bisa tetap mengasihi orang yang tidak mau ngerti, tidak mau dengarkan, yang terlalu sombong. Caranya yang terakhir yang Tuhan lakukan adalah apa? Menggunakan peristiwa, menggunakan kejadian di dalam hidup ini, supaya hati manusia itu dihancurkan, diublek-ublek, diaduk-aduk, supaya dapat dijernihkan dan menerima kerendahan hati. Amin. Hari ini kalau saudara boleh masuk dalam krisis, artinya Tuhan sedang mengasihi saudara. Amin. Maka apa yang harus kita lakukan kalau krisis itu terjadi di dalam hidup kita? Mungkin hari ini saudara berkata, saya sedang mengalami krisis keluarga, sedang mengalami krisis keuangan, saya sedang mengalami krisis kesehatan. Apa yang saya harus lakukan? Saya rindu untuk menerima dan mempunyai kerendahan hati seperti yang tadi firman Tuhan katakan. Gimana Pak caranya? Bagaimana caranya? Ya, sebagai penutup saya akan membagikan cara yang pertama adalah bersyukur. Cara yang pertama adalah bersyukur. Seperti yang tadi yang kita baca di dalam Ulangan 8. Ulangan 8 perikopnya berkata apa? Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Masuk padang gurun, ingat dan bersyukur yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita mulai permasalahan kita dengan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan hati kita. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mengingat kebaikan Tuhan. Di dalam masalah justru ingat kebaikan Tuhan. Oh saudara, sampai poin yang kedua ini aja saudara. Seringkali saya kalau mendoakan orang ketika orang itu sakit saudara, mari kita ingat kebaikan Tuhan. Kita nyanyi lagu, bila ku buka mataku dan lihat karyamu, orang aja sembuh saudara. Sampai poin kedua aja mengingat kebaikan Tuhan dapat memulihkan keadaan kita saudara. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam krisis? Yaitu mengakui kedaulatan Tuhan. Kerendahan hati itu artinya kita rendah Tuhan yang tinggi. Kerendahan hati artinya Tuhan, aku tidak ada apa-apa Tuhan yang dahsyat. Tanganku terangkat di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Yang ketiga adalah itu. Yang keempat,
Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghampiri Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita, dan bertobat. Ada kata kuncinya saudara, dan bertobat. Mengakui kesalahan, baik. Tahu dosanya good. Tapi selanjutnya harus bertobat. Bertobat artinya apa? Berbalik dari jalan. Bertobat itu artinya apa?